Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Levan Gunawan, Ketua Tim PKM Polindra. Di sini saya bersama dengan anggota saya ada Muhammad Aswar Ahmad dan Bapak Emin Haris, ingin mempresentasikan hasil PKM kami terkait implementasi alat filtrasi air menggunakan material zeolit, pasir silika, dan karbon aktif dari sekam padi untuk Pondok Pesantren Manbaul Ulum Indramayu. Nah, sebelum kita masuk ke alat filtrasi air, saya jelaskan dulu terkait latar belakang dari Kabupaten Indramayu ini. Ya, jadi Kabupaten Indramayu ini terletak di pesisir Pulau Jawa dan Kabupaten Indramayu ini memiliki garis pantai yang panjang, ya, yang panjang sehingga banyak wilayah di daerah Indramayu itu air tanahnya terinterupsi oleh air laut, ya, banyak yang asin seperti itu, termasuk di daerah kampus Polindra. Itu yang agak jauh dari pantai juga air tanahnya terasa asin. Nah, selain asin, juga Indramayu ini juga penghasil dari lumbung padi nasional. Nah, sehingga banyak sekali sawah di Indramayu. Ya, ketika musim penghujan tiba ataupun musim tanam tiba, air sungai yang ada di Indramayu itu biasanya berwarna keruh karena ada aktivitas penanaman padi seperti itu. Nah, karena padinya ini banyak, sehingga sekam yang dibuang juga banyak. Nah, sehingga kami berinisiatif menjadikan sekam padi yang dibuang itu menjadi media filtrasi air yang kami olah terlebih dahulu untuk dijadikan karbon aktif dari sekam padi. Seperti itu. Nah, sehingga ada nilai manfaat dari limbah sekam padi yang dibuang tadi. Nah, kemudian kita sudah melakukan studi lapangan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Indramayu di Desa Kerasak, Kecamatan Jatibarang. Nah, ternyata di sana itu pondok pesantrennya di belakangnya itu adalah rawa-rawa yang dekat dengan Kali Cimanuk. Ya, di situ bisa dilihat ya di bagian kiri ini. Itu di situ air sumurnya itu letaknya bersebelahan dengan rawa. Nah, sehingga air yang kita ambil dari sumur itu yang di dalam ciduk, ya, itu berwarna keruh seperti itu. Di situ juga banyak, sekitar sumur itu banyak sekali eceng gondoknya. Nah, dari hal tersebut kita ingin menjadikan air sumur galian yang digunakan oleh santri di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Indramayu itu tidak keruh lagi dan layak untuk kebutuhan sanitasi, ya. Bukan untuk minum atau bahasanya itu masak, tetapi hanya untuk kebutuhan sanitasi. Contohnya seperti berwudu, kemudian mencuci, kemudian mandi, dan lain-lain. Nah, kemudian kita ingin membuatkan alat filtrasi air bersih untuk Pondok Pesantren Mambaul Ulum Indramayu. Nah, kemudian metode pelaksanaan PKM yang kami lakukan yang pertama, kita setelah berkonsultasi atau tadi di lapangan dengan pengurus pondok, kita buat desain alat filtrasinya terlebih dahulu. Kemudian jika desainnya sudah oke, sudah fix, kita persiapan alat dan bahan, kemudian dibuatlah itu alat filtrasi airnya, kemudian kita buat karbon aktifnya juga dari sekam padi. Jika alat filtrasinya sudah jadi, kemudian karbon aktifnya juga sudah jadi, kita masukkan media filtrasi air seperti zeolit, pasir silika, dan karbon aktif itu ke dalam tabung filtrasi, ya. Kemudian kita uji apakah air yang dihasilkan itu sesuai dengan standar sanitasi seperti itu. Nah, kita nanti bandingkan antara air yang sebelum menggunakan alat filtrasi dengan yang sudah menggunakan alat filtrasi. Kita uji di lab Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Nah, kemudian setelah diuji, jika alatnya itu berfungsi dengan baik dan hasilnya bisa menurunkan kadar pencemar air, maka kita pasang alat filtrasi air itu di Pondok Pesantren Manbaul Ulum. Kemudian setelah kita pasang, kita berikan penyuluhan kepada pengurus pondok dan para santri pondok tentang alat filtrasi air dan air bersih untuk sanitasi. Nah, kemudian jika sudah selesai, kita serahkan alatnya, kemudian kita buat laporan dan artikel ilmiah, ya, seperti jurnal pengabdian dan sebagainya. Nah, kemudian ini desain rancangan alat filtrasi air yang sudah kita buat. Nah, di sini ada yang nomor satu itu, di sini ada sumur bor, ya. Ini adalah sumur yang tadi letaknya di pinggir rawa-rawa. Nah, kita alirkan menggunakan pompa nomor 5.
airnya masuk ke dalam tangki nomor 1 lah. Tangki nomor 1 ini adalah tangki air kotor. Nah, di sini tangki air kotor ini mengalirkan air ke tabung filtrasi. Nah, di sini air itu disaring dengan media filtrasi air, kemudian air bersihnya mengalir ke tanda nomor 4. Nah, tanda nomor 4 ini nanti dialirkan ke bak mandi ataupun tempat-tempat keran wudhu seperti itu. Nah, kemudian ini adalah proses pembuatan alat filtrasi airnya. Nah, berdasarkan desain rancangan kita buat, yang pertama adalah pemotongan bahan, ya, baik dari plat strip maupun yang lainnya kita potong sesuai dengan ukuran. Kemudian kita las, ya, kita rangkaikan, kita rakit. Kemudian ketika sudah jadi menaranya, kita buat media filtrasinya yaitu pembuatan arang dari sekam padi. Nah, kemudian ketika arang sudah jadi kita aktifkan ya di dalam tungku. Nah, dengan suhu kurang lebih adalah 700 sampai 800 derajat Celcius. Seperti itu selama kurang lebih 30 menit. Seperti itu. Nah, kemudian jika karbonnya sudah jadi, kita masukkan ke tabung filtrasi ya di bagian sini. Nah, bersama dengan media lain seperti pasir silika dan batu zeolit atau zeolitnya seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah instalasinya sudah siap, kita ambil sampel airnya. Sampel yang pertama adalah air yang tanpa menggunakan alat filtrasi. Kita ambil yang murni dari sumur. Ya, kita ambil, kita masukkan ke dalam botol ini. Tapi sebelum botol ini digunakan, kita sterilkan dulu dengan dibakar menggunakan kapas yang telah dicelupkan pada alkohol. Seperti itu. Nah, ini diawasi oleh ibu-ibu dari puskesmas, ya, perwakilan dari Dinkes untuk mengambil sampel air. Nah, kemudian sampel yang kedua kita ambil yaitu hasil air dari alat filtrasi. Kita ambil air yang dari alat filtrasinya dimasukkan ke sini. Metodenya sama dengan tadi, dipanaskan dulu, kemudian kita langsung tutup rapat. Nah, kemudian air tersebut kita uji di lab Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Ini merupakan hasil pengujian air sebelum menggunakan alat filtrasi air ya. Kita menguji dengan 3 parameter, ada pengujian fisika, termasuk bau, jumlah zat padat, kekeruan suhu dan warna. Kemudian ada parameter yang kedua adalah kimia, dari besi, mangan, nitrat, nitrit, dan derajat keasaman. Kemudian yang ketiga adalah parameter bakteriologi, coliform total, dan coliform tinja. Nah, ini hasilnya. Yang tengah ini adalah kadar maksimum yang diperbolehkan. Nah, ini hasil pemeriksaannya. Gitu. Kemudian ini adalah hasil pengujian air setelah menggunakan alat filtrasi. Nah, ini ada penurunan ya, baik secara parameter fisika, kimia maupun bakteriologi. Ini contoh yang di di bagian yang tadi, di jumlah zat padat terlarut itu 596 sebelum, ketika sudah menggunakan alat filtrasi menjadi 568. Kemudian yang kimia itu di bagian besi itu 0,36. Setelah menggunakan alat filtrasi itu menjadi 0,06. Kemudian yang bakteriologi itu yang tadinya coliform totalnya 2400, setelah menggunakan alat filtrasi air menjadi 150. Jadi ada penurunan di 3 parameter tersebut, namun ada yang signifikan dan tidak signifikan penurunannya. Nah, kemudian output luaran dari PKM-nya sudah kita publikasikan. Yang pertama ada Jurnal Pengabdian Masyarakat di Abdimasku Udinus. Ini terakreditasi Insta 5. Kita sudah jurnalnya sudah accepted. Tinggal nunggu nanti publis di bulan Januari 2024. Nah, kemudian ada publikasi di media massa elektronik di Jabar News. Ini sudah terbit kemarin pada tanggal 1 November 2023. Itu. Kemudian yang ketiga adalah publikasi kegiatan PKM di media sosial di YouTube. Ini biasa dicari ya, alat filtrasi air seperti itu. Nah, kemudian ada output yang terakhir yaitu penyuluhan atau peningkatan pemberdayaan SDM Mitra ya kepada santri pondok dan pengurus pondok terkait dengan perawatan alat filtrasi air, kemudian cara menguras, kemudian manfaat ketika menggunakan air bersih untuk sanitasi seperti itu. Nah, kemudian ini adalah dokumentasi ketika penyerahan alat filtrasi air dengan Bapak Kiai Nurullah SPD MPDI ya, begitu di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Indramayu. Nah, ini alat filtrasi airnya. Kemudian
Kesimpulannya adalah setelah mengimplementasikan alternatif air di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Indramayu, air dari sumur sudah jauh lebih bersih dan jernih sehingga dapat digunakan untuk keperluan sanitasi seperti berwudu, mandi, dan mencuci. Kemudian yang kedua adalah semua output luar PKM telah terpenuhi. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Pondok Pesantren Manbaul Ulum Indramayu. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada P3KM Politeknik Negeri Indramayu yang telah membiayai PKM ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.